anak mem. Hari ini kita akan kembali belajar tentang apa? Tentang menentukan persamaan garis lurus. Oke nak? Nah kalau kemarin kita menentukan gradien, sekarang kita menentukan persamaan garis lurus. Oke? Nah kita lanjut. Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan melalui titik O. Titik O itu apa? Titik yang di tengah, yaitu 0,0. Oke. Nah, contoh dari soalnya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui, ini melalui anak ya, melalui titik pusat O dan bergradien setengah. Maka jawabannya, ini rumusnya nih, saya bedain warnanya ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, rumusnya yang ini, Y sama dengan MX. Maka Y sama dengan, langsung ganti, M-nya berapa? Setengah. Langsung dia jawabannya setengah X. Oke, kalau dia kasusnya seperti ini. Ingat ya nak ya. Nah, sekarang ini kan Y sama dengan setengah X. Boleh juga seperti ini, mem geser Y kurang setengah X sama dengan 0. Jadi 0 di sebelah kanan. Boleh. Tergantung nanti multiple choice yang disajikan. Oke nak ya, jangan langsung bilang, wah nggak ada jawabannya gitu. Padahal dia cuma geser kiri, geser kanan. Oke anak mem, lanjut. Bagaimana kasus yang kedua? Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan melalui titik 0,y. Jadi x-nya itu 0, terus y-nya itu ada angkanya. Oke nak ya. Contoh. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik pusat 0,-2 dan bergradien 3/4. Jadi jawabannya perhatikan. Jadi yang saya hijauin ini, inilah rumusnya. Y sama dengan MX tambah C kalau kasus soalnya seperti ini. Nah, yang mana mem? Jadi M-nya itulah gradien. Inilah itu. MX tambah C. C-nya berapa? C-nya inilah nak. Yang ada Y ini, itulah yang kamu buat jadi C. Jadi ini kan min 2. Jadi min 2, min dikali positif kan min. Maka persamaannya Y sama dengan 3/4 X dikurang 2. Atau bisa digeser ke kiri semua. Y kurang 3/4 X tambah 2 sama dengan 0. Oke nak ya. Ingat per kasus rumusnya kayak gimana. Lanjut. Kasus yang ketiga. Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan satu titik. Tapi satu titiknya ini bukan 0,0 ya, bukan titik O. Oke nak ya, beda dia. Tadi titik O udah ada rumusnya. Ini begini dia soalnya. Tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik min 2, min 3. Nah, jadi gradiennya itu kan 3. Maka inilah X1, inilah X2, inilah Y1. Paham ya nak ya? Jadi inilah X1, ini Y1. Sehingga, perhatikan, inilah rumus yang digunakan untuk kasus seperti ini. Paham ya nak ya? Jadi gimana mem? Masukin aja, gampang. Y kurang Y1, MX kurang X1. Y kurang Y1-nya min 3. Sama dengan M-nya berapa? 3. 3 dikali X kurang X1-nya siapa? Min 2. Jadi kenapa dibikin di sini X1 Y1? Supaya kamu tahu bahwa ini diisi untuk Y1 dan X1. Jadi untuk X, Y ini tidak diisi. Ini tetap ditulis. Ini variabelnya. Paham ya nak ya? Nah jadi ini kan jadi positif nih, negatif-negatif. Ini juga negatif-negatif jadi positif. Lalu kamu kalikan aljabar. 3 kali X jadi 3X. 3 kali 2 jadi 6. Jadi seperti ini. Nah kita pindah kiri, pindah kanan. Ya nak ya.
Jadi ini 3x tambah 6, 3-nya pindah sini, jadi kurang 3. Jadi 3x tambah 3. Kan begini kan bentuk persamaan garis lurus. Nah, bisa juga enggak begini. Bisa kamu bikin Y kurang 3x kurang 3 sama dengan 0. Jadi ini kamu pindah ke kiri semua. Yang di sebelah kanan sama dengan 0. Saya ulangi. Itu kamu ganti-ganti jika melihat pilihan berganda. Jadi pilihan bergandanya itu mau jawabannya kayak gimana gitu. Jadi jangan langsung waduh salah soal ini, kok jawabannya enggak begini gitu. Mungkin saja dia mau di kiri semua. Paham ya nak ya? Nah lanjut kasus yang keempat. Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui 2 titik. Nah contoh nih, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, min 5 dan min 3,6. Jawabannya, ya, diketahui. Inilah X1, inilah Y1. Perhatikan ini ya. Nah, inilah X2, inilah Y2. Oke, nak? Nah, perhatikan. Lanjut. Sekarang ini dia rumusnya. Oke nak ya. Jadi rumusnya ini, ya kan? Rumusnya ini itulah untuk kasus seperti ini. Oke. Jadi perhatikan. Y1 tadi siapa? Tinggal kamu substitusi. Ingat, yang diisi Y1, Y2, X2, X1. Jadi Y dengan X yang saya lingkari ini tidak diisi, paham? Nah, Y1 berapa? Berarti min 5. Y2 berapa? Berarti 6. Perhatikan ini kan. Y1 berapa lagi? Min 5. Ini dia. Lalu kata sama dengan X-nya tetap dikurang X1 berapa? 2. Ini dia. X2 ini rumusnya. X2 berapa? Ini dia X2. Min 3. Perhatikan ya nak. Min 3. Kurang X1 berapa? 2. 2 lagi. Paham ya? Ini min dengan min jadi positif. Min dengan min jadi positif. Sudah nak ya? Nah jadi seperti ini diapain lagi mem? Kita kerjain dong. 6 tambah 5 kan bisa 11. Min 3 kurang 2 bisa min 5. Mem setelah begini gimana? Kali silang, paham ya nak ya? Kali silang, perhatikan ini kursor mem. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Jadi pernya ndak ada lagi. Jadi min 5 dikali Y tambah 5, baru X kurang 2 dikali 11. Paham ya nak? Jadi atas bawah, atas bawah. Jadi makanya dibilang kali silang, karena seperti silang. Oke nak ya? Nah ini aljabar, min 5 kali Y, min 5Y, dikurang min 5 kali 5 kan min 25, ya kan nak? X dikali 11, 11X, dikurang 2 dikali 11, 22. Nah geser semua ke kiri, sederhanakan. Min 5Y kurang 11X, ini kan bisa kita kurangin, jadi min 3 sama dengan 0. Maka min 5Y sama dengan 11X tambah 3. Nah, Y sama dengan 11X tambah 3 per min 5, ya kan? Nah, Y sama dengan min 11 per 5X dikurang 3 per 5. Jadi, mem pisah-pisahin dia. Ini kan jadi negatif, ini jadi negatif. Paham nak ya? Jadi, dia mem pisahin kayak gitu ya. Ini kan kalau misalnya pecahan ini datangnya kan dari sini, ini datangnya dari sini gitu ya. Jadi membalikkan dia, paham nak ya? Membalikkan. Oke. Karena min 5 ini punya semua, paham ya? Jadi inilah dia persamaan garisnya. Kembali lagi sesuai dengan apa yang diminta. Kalau dia mau minta ini semua ke kiri, pindahin ke kiri, tapi ingat tanda berubah. Paham nak ya? Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir. Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui titiknya begini. Nah, perhatikan. Persamaan garis lurus melalui titik 4,0 dan 0,8. Jadi ini X, 0. Ini
0, jadi ini Y yang berisi, yang ini X yang berisi gitu. Ini namanya, ini kan Y-nya yang 0, berarti ini namanya titik potong sumbu X. Karena ini X-nya yang 0, Y-nya yang ada, ini namanya titik potong sumbu Y. Nah, waktu kita ingin menggambar garis lurus, ini sudah dipelajari. Jadi sekarang kebalikannya, kalau kemarin kita buat dulu titik potongnya lalu kita gambar, ini udah ada titik potongnya, disuruh kita cari persamaan garisnya. Oke. Nah, jawab, perhatikan. Jadi kalau dia kasus seperti ini, rumusnya yang ini. Ya, jadi ini Y1 dikali X, X1 dikali Y sama dengan X1 kali Y1. Ingat, ini udah bikin X1, ini berarti X1, ini Y1. Intinya apa ini? Ingat, X dengan Y tidak diisi angka. Sama seperti yang tadi-tadi, X dengan Y tidak diisi angka. Yang kamu isi X1, Y1. Paham? Jawab, perhatikan. Nah, Y1 dia bilang dikali X. Y1 siapa? 8. 8X tambah. Di sini X1. X1 siapa? 4. Dikali Y jadi 4Y sama dengan, lalu dibilang X1 kali Y1. Ini dikali ini. Jadi 32. Nah, ini masih bisa disederhanain, dibagi 2 semua. Jadi 2X tambah Y sama dengan 8. Atau bisa dibuat Y sama dengan 8 kurang X. Jadi tergantung persamaan jawabannya. Ada yang dia mau buat seperti ini, multiple choice-nya. Ada yang dia seperti ini. Jadi lihat yang mana yang paling cocok. Paham nak ya? Nah, perhatikan lagi. Jadi sebenarnya ini gampang. Tinggal begini. Ini jadi, ini kan dia X, ini jadi dikali Y. Yang ini kan Y, ini jadi dikali X. Lalu sama dengannya ini dikaliin. Begitu doang. Jadi dia kebalikan kan? Y1 kali X, X1 kali Y. Kebalik-balik. Paham nak ya? Oke, sampai sini aja yang Mem jelaskan. Tetap semangat belajarnya karena kita sudah mau ujian. Dan stay safe di rumah. Oke, bye. I love you.